Seringkali kita mikir kalau logika sama alat canggih itu tameng paling kuat buat melindungi diri. Tapi buat tokoh kita malam ini, rasa percaya diri yang berlebihan itu justru jadi undangan terbuka buat sesuatu yang nunggu di hutan sana, buat nasi pelajaran keras yang gak bakal bisa dilupain. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan, selamat datang di Scary Note. Oke, gue ceritain dari awal ya. Jadi ceritanya dimulai di salah satu kedai kopi hits di Jakarta Selatan. Tempat yang AC-nya dingin banget tapi penuh asap rokok. Di sana ada Yandi, Sofyan, sama Amran. Yandi ini gayanya khas banget anak kota yang rasional abis. Dia lagi ketawa ngakak sambil nunjuk-nunjuk muka Sofyan yang kelihatan serius banget. Sofyan waktu itu lagi ngotot kalau sebelum naik gunung, mereka harus ada ritual buang sial, atau minimal doa bareng yang khusyuk. Apalagi tujuannya Gunung Arjuno lewat jalur Purwosari yang terkenal keramat. Tapi Yandi malah geleng-geleng kepala sambil nyeruput latenya. Dia bilang, "Vi, lo itu mau naik gunung apa mau wisata klinik? Kita ini mau olahraga, cari keringat, bukan mau cari wangsit." Suaranya Yandi kenceng, bikin beberapa orang di meja sebelah nengok. Amran cuma diem aja nyimak. Tapi dalam hati dia sebenarnya agak kesel juga lihat gaya Yandi yang ngeremehin banget. Amran tahu jalur itu bukan sembarangan, dan dia mikir mungkin ini saatnya Yandi dikasih pelajaran sedikit soal sopan santun sama alam. Jadi dia setuju-setuju aja waktu Yandi mutusin buat tetap lewat jalur itu tanpa persiapan ritual apapun. Obrolan di kedai kopi itu berakhir dengan kesepakatan sepihak dari Yandi, dan suasana baru kerasa beneran tegang pas mereka kumpul lagi buat packing terakhir di kostan Amran. Pas lagi masukin baju ke carrier, tiba-tiba Sofyan berhenti. Mukanya pucat, tangannya gemetar megang kaos kaki. Dia bilang ke Yandi sama Amran kalau dia baru ingat satu pantangan besar di Arjuno, yaitu nggak boleh naik dalam jumlah ganjil. Dan mereka bertiga, tiga itu ganjil. Sofyan benar-benar mohon supaya mereka cari satu orang lagi buat kenapin tim. Atau kalau nggak dapet, mending batalin aja sekalian. Tapi Yandi langsung ngebanting sleeping bag yang lagi dia gulung. Dia marah banget. Dia bilang tiket kereta udah dibeli, cuti udah diurus, dan dia nggak mau rugi uang cuma gara-gara mitos yang menurut dia nggak masuk akal. "Duit gue udah keluar banyak buat trip ini, Vi. Kalau lo takut, lo diem aja di tenda nanti," kata Yandi ketus. Di situ kelihatan banget kalau Yandi lebih peduli sama dompetnya daripada perasaan temannya. Dan akhirnya mereka tetap berangkat dengan perasaan yang ngeganjel banget. Seolah-olah mereka udah kalah sebelum perang. Perjalanan kereta sampai angkot menuju pos perizinan Tambak Watu sebenarnya lancar-lancar aja. Tapi masalah mulai muncul lagi pas mereka harus dengerin arahan dari petugas jaga. Di pos perizinan Tambak Watu, bapak penjaganya itu tipe orang tua yang ngomongnya pelan tapi tegas. Dia ngejelasin panjang lebar soal etika, soal di mana boleh ambil air, dan daerah mana yang nggak boleh dikencingin sembarangan. Penting banget sebenarnya info itu. Tapi Yandi, dia malah sibuk mainin tali sepatunya, terus bolak-balik melihat jam tangan outdoor mahalnya. Kelihatan banget dia nggak sabar. Pas bapak itu lagi ngejelasin soal zona hening di dekat situ sejarah, Yandi malah motong omongan bapak itu. "Pak, intinya kita jangan nyampah kan? Udah paham kita pak, keburu sore nih." Bapak itu cuma natap Yandi tajem banget. Tatapan yang harusnya bikin orang sadar diri, tapi Yandi malah buang muka dan langsung ngajak anak-anak buat jalan. Akibatnya fatal. Yandi jadi nggak denger bagian di mana bapak itu ngasih tahu lokasi mata air terakhir yang benar-benar bersih. Dia jalan dengan kepala tegak, ngerasa udah paling jago. Padahal dia baru aja ngelewatin peta keselamatan paling dasar. Begitu mereka mulai jalan, jalur awal masih enak. Tapi nggak lama kemudian, mereka sampai di pos 1 yang namanya Ontoboego. Dan disinilah gesekan pertama sama hal yang gak kasat mata terjadi. Di pos 1 ini suasananya beda banget sama gunung lain. Di sana ada gua kecil namanya Goa Antaboga. Dan pas mereka lewat, ada sekelompok orang lokal yang lagi duduk bersila, bakar kemenyan atau dupa gitu. Baunya nyengat banget, wangi tapi bikin pusing. Sofyan langsung nunduk, dia ngucap permisi pelan banget. Kelihatan banget dia hormat dan takut.
Si Yandi malah batuk-batuk yang dibuat-buat. Keras banget. Terus dia ngomong ke Amran, tapi volumenya nggak dikecilin. Gila, kita nyari udara seger ke gunung, malah dapat polusi asap beginian. Norak banget sih. Sumpah, itu hening banget hutannya. Jadi omongan Yandi itu kedengeran jelas banget. Orang-orang yang lagi meditasi itu sempat ada yang nengok. Matanya melotot, tapi nggak ngomong apa-apa. Sofyan mukanya udah merah padam saking malunya. Dia nyeret tas Yandi biar cepet jalan ngejauh dari situ. Yandi cuma tertawa kecil, ngerasa omongannya itu benar dan logis, tanpa sadar kalau dia baru aja bikin tuan rumah di situ tersinggung berat. Lepas dari pos 1, mereka masuk ke hutan yang lebih rapet. Dan di sini Yandi mulai nunjukin kalau dia itu pengen banget mendominasi perjalanan ini secara fisik. Yandi langsung ngambil posisi paling depan. Dia jalan cepet banget kayak orang yang lagi dikejar setan. Padahal mah dia yang ngejar waktu. Matanya nggak pernah ngelihat ke pohon-pohon besar atau nikmatin suara burung. Matanya cuma fokus ke layar jam tangannya yang ada fitur GPS-nya. Tiap 5 menit dia teriak ke belakang. Ayo woi, pace kita lambat nih. Target sampai pos 3 jam segini. Dia benar-benar nggak peduli kalau Sofyan di belakang udah ngos-ngosan. Buat Yandi, gunung ini cuma sekedar treadmill raksasa. Cuma sekedar data angka kalori dan elevasi yang nanti bisa dia pamerin di media sosial. Dia nggak sadar kalau hutan di sekelilingnya itu hidup. Dia nggak permisi saat melangkahin akar pohon tua, dia main terabas aja. Ritme jalannya yang gerasa gerusu itu ngerusak ketenangan hutan. Dan teman-temannya di belakang cuma bisa geleng-geleng kepala, capek ngikutin egonya Yandi yang setinggi langit itu. Setelah ngos-ngosan ngejar Yandi, akhirnya mereka sampai di area yang agak landai. Lewatin pos 2 dan pos 3 yang suasananya agak bikin Yandi makin besar kepala. Di pos 2 sama 3 ini ternyata masih ada warung warga yang buka. Ada gubuk-gubuk sederhana yang jual gorengan sama kopi. Lihat kondisi kayak gini, Yandi langsung senyum nyenyek. Dia neo ke Sofyan sambil nunjuk warung itu. Lihat tuh Vi, katanya Gunung Keramat, kok ada yang jual gorengan? Ini mah tempat wisata biasa, nggak ada serem-seremnya. Perasaan Yandi jadi lega banget, tapi leganya ini bahaya. Dia jadi ngerasa aman palsu. Di otaknya, karena ada manusia lain yang jualan, berarti tempat ini aman terkendali. Nggak ada tuh yang namanya bahaya gaib. Dia jadi makin santai, makin ngeremehin. Dia nggak tahu kalau keberadaan warung itu cuma di bagian luar. Dan makin ke atas, manusia udah bukan lagi penguasa wilayah. Sikap Yandi yang makin loosen up ini justru bikin kewaspadaan dia tumpul. Dia jadi nggak peka sama perubahan-perubahan kecil yang mulai muncul di sekitarnya. Mereka lanjut jalan lagi, ninggalin area warung tadi. Dan pelan-pelan vegetasi hutan mulai berubah jadi lebih liar pas mereka mendekati pos 4 Eyang Semar. Pas nyampe di area Eyang Semar ini, tiba-tiba aja kabut tipis turun. Bukan kabut biasa yang seger, tapi kabut yang bikin kulit langsung merinding karena dinginnya nusuk tulang. Suhu udara anjlok drastis dalam hitungan menit. Amran yang emang udah pengalaman langsung nyuruh berhenti. Pakai jaket dulu guys, dinginnya nggak wajar ini. Sofyan nurut, langsung bongkar tas. Tapi Yandi, dia malah berkacak pinggang, mukanya merah keringetan habis jalan cepet tadi. Ah gerah gue, badan gue masih panas nih, nanti aja kalau udah diem, tolak Yandi mentah-mentah. Dia ngerasa panas tubuhnya itu tameng yang cukup. Padahal, keputusan Buga nggak pakai jaket saat suhu drop mendadak itu adalah kesalahan fatal buat manajemen suhu tubuh. Dia nggak tahu kalau dingin di Arjuno itu bisa nyerap energi badan pelan-pelan tanpa kerasa. Dan itu bakal jadi pintu masuk buat hipotermia, atau hal lain buat ngerasukin dia nanti. Lanjut dari Eyang Semar, mereka masuk ke area yang namanya Mangkutoromo. Ini tempatnya lapang, luas banget, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang umurnya mungkin udah ratusan tahun. Mangkutoromo ini sebenarnya bekas petilasan kerajaan zaman dulu. Auranya magis banget. Di sini juga harusnya jadi titik terakhir buat ngisi persediaan air yang benar-benar aman. Amran udah ngasih kode buat istirahat agak lamaan dikit, sekalian refill botol mereka yang udah tinggal setengah. Tapi lagi-lagi, Yandi ngelihat jam tangannya. Dia gelisah. Ran, air kita masih cukup lah buat sampai atas.
Kalau berhenti di sini kelamaan, kita kemalaman nyampenya. Cabut aja yuk, nanggung, desak Yandi. Karena Yandi terus-terusan ngerengek soal waktu, akhirnya Amran sama Sofia ngalah lagi. Mereka cuma minum dikit, gak nyisi penuh botol jerigen lipat mereka. Mereka ninggalin mangku Toromo dengan persediaan air yang pas-pasan. Yandi gak sadar, keputusan dia buat ngeburu-buru di titik ini bakal bikin mereka sengsara banget besok-besoknya pas mereka butuh air lebih dari segalanya. Jalanan mulai nanjak terjal banget setelah mangku Toromo. Nah pas mereka udah Senin Kamis, pas akhirnya sampai di pos 6, Candi Sepilar. Nah, di Candi Sepilar ini suasananya bener-bener beda. Di kanan kiri jalur setapak ada arca dua rapala, patung penjaga gerbang yang mukanya serem, giginya taring semua, bawa gada. Sofian langsung berhenti. Dia nunduk dalam banget. Komat kamit minta izin lewat. Kulo nuun bah, numpang lewat. Lihat temannya begitu, Yandi malah ketawa kecil. Dia jalan nyamperin salah satu arca itu. Terus tanpa rasa hormat sedikit pun, dia nyenderin badannya ke patung itu. Sikutnya ditaruh di atas kepala arca, terus dia ngeluarin HP buat selfie. Patung batu doang disapa. Emang dia bisa jawab? Mending diajak foto, Vi. Canda Yandi sambil nyengir ke kamera. Dan detik itu juga, cak. Tiba-tiba suara angin yang dari tadi menderu di kuping mereka berhenti total. Mati. Kayak ada yang nekan tombol mute di remote TV. Hutan jadi sunyi senyap. Gak ada suara burung. Gak ada suara gesekan daun. Sofian langsung pucet pasi. Dia tahu, barusan Yandi udah ngelakuin kesalahan yang gak bisa ditarik lagi. Suasana yang tadinya cuma dingin sekarang jadi mencekam. Dan kabut yang tadinya tipis, tiba-tiba jadi tebal banget kayak tembok putih pas mereka jalan menuju Pelawangan. Jarak pandang benar-benar cuma 1 atau 2 meter. Yandi posisinya ada di paling belakang, jadi sweeper. Karena kabut tebal itu, dia jadi agak ketinggalan dari Sofian sama Amran. Napasnya mulai berat, kakinya pegal. Pas lagi nunduk ngeliatin langkah kaki, tiba-tiba dia dengar suara Amran manggil dari arah kiri depan. Jelas banget suaranya. Yan, lewat sini, jalurnya lebih landai. Suara itu tegas, khas suara Amran. Yandi nengok ke kiri, emang kelihatan ada celah jalan yang agak menurun dan enak dilewatin. Tanpa mikir 2 kali, tanpa ngecek kompas atau teriak konfirmasi, Yandi belok ke kiri ngikutin suara itu. Dia yakin banget itu Amran. Padahal kalau dia jeli, jalur yang bener itu nanjak ke kanan. Dan yang manggil dia itu bukan Amran. Begitu Yandi melangkah masuk ke jalur kiri itu, dia resmi misah dari rombongan dan masuk ke wilayah yang gak ada di peta manapun. Sudah sekitar 30 menit Yandi jalan ngikutin jalur yang dia kira jalan pintas itu. Tapi anehnya, suara Amran yang tadi manggil-manggil dia udah gak terdengeran lagi sama sekali. Bener-bener lenyap tetelan angin. Begitu Yandi sadar kalau dia udah jalan terlalu jauh sendirian, dia berhenti mendadak. Dia celimukan, muter badan 360 derajat, dan barulah dia ngeh kalau pemandangan di sekelilingnya udah berubah total. Jalur setapak yang tadi jelas diinjak orang, sekarang hilang, digantikan sama hamparan tanah yang ketutup jarum-jarum pohon cemara yang tebal banget. Di sekeliling dia sekarang cuma ada pohon cemara gunung yang tinggi-tinggi. Batangnya kurus-kurus tapi rapet banget, kayak jeruji penjara alam. Gak ada tanda-tanda kehidupan lain. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung. Cuma suara napas dia sendiri yang mulai memburu. Yandi langsung teriak, Ran, Sofian, woi jangan main-main dong, gak lucu nih. Teriakannya itu gak ada gemanya, kayak diserap sama pepohonan. Di otaknya dia masih nyangkal. Dia mikir ini pasti si Amran sama Sofian lagi ngerjain dia. Atau mungkin mereka jalan kecepetan. Sialan, ditinggal gue, umpatnya sambil nendang batang pohon. Dia belum mau ngaku kalau dia tersesat. Gengsinya masih terlalu tinggi buat itu. Dia mikir ini cuma salah navigasi dikit, dan kalau dia jalan agak cepetan, dia pasti bakal nemu buntut tas carrier-nya Amran lagi. Padahal tanpa dia sadari, dia udah masuk ke zona alas lali jiwo, tempat dimana logika manusia udah gak berlaku lagi.
Matahari mulai turun, cahaya di sela-sela pohon makin remang, dan Yandi mulai ngerasa kalau ngandelin insting doang gak bakal cukup. Jadi dia mutusin buat berhenti sebentar dan ngeluarin alat-alat canggih yang dia bangga-banggain itu. Yandi duduk di atas akar pohon yang nonjol, terus dengan tangan yang agak gemeteran, bukan karena takut, tapi karena kesel, dia ngecek jam tangan outdoor mahalnya. Dia pencet tombol GPS, berharap ada peta digital yang muncul dan nuntun dia keluar. Tapi layar jam itu cuma kedap-kedip, tulisan searching signal muter-muter terus tanpa henti. Satu bar sinyal pun gak dapet. Ah, rongsokan, maki Yandi sambil nepuk-nepuk jam itu kasar. Gak nyerah, dia ngerogoh saku celananya, ngeluarin kompas analog yang dia bawa buat cadangan. Nah, di sini kejadiannya makin gak masuk akal. Jarum kompas yang harusnya tenang nunjuk ke utara, malah muter-muter liar kayak kipas angin rusak. Yandi ngegoyang-goyangin kompas itu, diketok-ketok ke lututnya. Tapi jarumnya tetap gila, muter ke segala arah seolah-olah medan magnet di situ lagi diacak-acak sama kekuatan besar yang gak kelihatan. Keringat dingin mulai netes di pelipisnya. Ini pertama kalinya logika empiris Yandi dapet tamparan keras. Dia yang biasa ngandelin teknologi, sekarang megang alat-alat mati yang gak ada gunanya sama sekali. Dia mulai sadar, dia sendirian di tengah hutan, buta arah dan alat canggihnya gak bisa nyelamatin dia. Karena diam aja bikin dia makin panik, Yandi mutusin buat pakai logika bodoh orang tersesat, yaitu jalan lurus terus ke satu arah dengan harapan bakal nembus jalan raya atau jurang sekalian. Yandi mulai jalan lagi. Kali ini langkahnya lebih cepat, lebih maksa. Dia matok satu pohon besar di depan sebagai target, jalan ke situ, terus cari pohon lain yang segaris. Gitu terus. Dia yakin banget dia jalan lurus. Sejam berlalu, 2 jam berlalu. Kakinya udah mulai pegel banget karena medan yang naik turun gak jelas. Tiba-tiba dia ngelihat ada pohon tumbang di depan yang bentuknya unik. Ada benjolan besar kayak tumor di batangnya. Yandi diem. Dia ngerasa kenal sama pohon itu. Dia deketin pohon itu dan jantungnya langsung mencelos jatuh ke perut. Di kulit pohon itu ada bekas goresan pisau lipat yang dia buat sendiri 2 jam yang lalu sebagai penanda. Itu pohon yang sama. Dia udah jalan lurus selama 2 jam, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke titik yang sama. Lutut Yandi lemes. Dia sadar kalau dia nggak jalan lurus, dia cuma muter-muter di dalam labirin yang nggak kelihatan. Hutan ini nggak ngizinin dia pergi. Rasa sombongnya tadi pagi langsung luntur, diganti sama kebingungan yang bikin mual. Dia terjebak dalam lingkaran setan dan dia nggak tahu gimana cara keluarnya. Malam kedua pun datang. Gelapnya benar-benar pekat karena ketutup kanopi pohon yang rapat. Dan pas Yandi nyoba buat merem sebentar karena capek, telinganya nangkep suara yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, sayup-sayup, terdengar suara gamelan Jawa. Nong ning nong gung. Iramanya pelan, mistis, tapi jelas banget. Awalnya Yandi mikir, oh mungkin ada desa di bawah sana yang lagi hajatan. Dia coba ngikutin arah suara itu, tapi makin dia dengerin, suaranya makin aneh. Kalau dia jalan ke kiri, suaranya pindah ke kanan. Kalau dia diem, suaranya kayak muter di sekeliling kepalanya. Itu bukan suara dari kejauhan, itu suara yang kayak diputer lewat speaker yang nempel di kupingnya. Suara gamelan itu makin lama makin riuh, kadang diselingi suara ketawa cekikikan yang nyaring. Yandi tutup kuping rapat-rapat pakai tangan. Dia teriak, "Berisik, berisik!" Tapi suaranya tetap nembus. Itu adalah siksaan mental yang gila. Dia nggak dikasih izin buat tidur sedetik pun. Tiap kali matanya berat mau nutup, suara gong besar bakal bunyi keras banget di dekat kupingnya, bikin dia kaget setengah mati. Malam itu, Yandi dipaksa melek semalaman, ditemenin orkestra gaib yang pelan-pelan nyikis kewarasannya. Matahari hari ketiga terbit, tapi buat Yandi gak ada indahnya sama sekali, karena sekarang masalah fisiknya yang mulai nagih jatah. Air habis total dan perutnya melilit perih minta diisi. Dengan langkah gontai, Yandi nyeret kakinya nyari apapun yang bisa dimakan. Matanya yang udah cekung nangkap semak-semak cantigi yang buahnya lebat banget, warnanya hitam keunguan. Dia tahu buah ini. Dia pernah baca kalau buah ini bisa dimakan dan rasanya manis.
Tanpa mikir panjang kayak orang kesurupan, dia petik segenggam penuh buah itu dan langsung dia jejalkan ke mulutnya. Kunyahan pertama, rasanya manis, seger, airnya pecah di mulut. Dia seneng banget, ngerasa dapat harapan. Tapi pas dia mau nelen, tiba-tiba rasa di lidahnya berubah drastis. Yang tadinya manis berubah jadi rasa anyir darah yang kental, campur rasa tanah becek kuburan. Baunya busuk banget, kayak dia lagi ngunyah bangkai tikus. Yandi langsung nyembur, muntah-muntah hebat. Dia ngeluarin semua isi perutnya yang emang udah kosong. Cuma keluar cairan kuning pahit. Dia ngusap mulutnya kasar, ngelihatin buah di tangannya, yang sekarang kelihatan kayak belatu hitam yang ngegeliat. Alam bener-bener nolak nasi dia makan. Muntah itu bikin dia makin dehidrasi. Kerongkongannya rasanya kayak dibakar. Tapi sedetik kemudian, lemparan batunya makin agresif. Bukan cuma kerikil, sekarang batu seukuran kepalan tangan mulai melayang dari arah pohon-pohon gelap itu. Buh, satu batu telah kena pelipis kanannya. Rasanya panas, perih. Yandi ngeraba jidatnya, pasti lihat tangannya basah warna merah. Darah. Itu bukan halusinasi, itu luka fisik. Sakitnya nyata banget. Dia nyoba lari, pindah tempat, tapi lemparan batu itu ngikutin dia. Dia kayak anjing liar yang lagi diusir warga kampung. Yandi nangis nahan sakit sambil ngelindungin kepalanya pakai tangan. Dia sadar sekarang, penghuni tempat ini bukan cuma mau nakut-nakutin dia, tapi beneran mau nyakitin fisiknya. Masuk hari keempat, terornya naik level lagi. Yandi gak cuma denger atau ngerasain sakit, tapi dia mulai melihat mereka secara langsung di siang bolong. Malam ketiga, Yandi udah gak punya tenaga buat jalan. Jadi dia cuma bisa ngeringkuk di balik batu besar, berharap malam ini dia bisa istirahat tenang. Tapi hutan punya rencana lain buat dia. Pas dia lagi meluk lutut nahan dingin, tiba-tiba, botak. Ada kerikil kecil jatuh di dekat kakinya. Yandi diem, nahan napas. Botak. Satu lagi kena tasnya. Yandi nyalain senter HP-nya yang baterainya tinggal dikit, nyorot ke kegelapan. "Siapa itu?" teriaknya Parau. Gak ada jawaban. Yandi jalan sempoyongan, tapi setiap kali dia nengok cetet ke samping, dia lihat ada bayangan hitam tinggi kurus berdiri di balik batang pohon cemara. Sosok itu diam, kaku, cuma ngawasin. Pas Yandi fokusin pandangan, sosok itu hilang. Tapi begitu dia jalan lagi, dia ngerasa tatapan mata tajam nusuk punggungnya. Dia nengok lagi, sosok itu ada lagi. Kali ini lebih dekat, ngintip dari balik semak. Yandi mulai gila, paranoianya meledak. Dia mulai teriak-teriak nggak jelas ke arah pohon-pohon kosong. "Keluar lo pengecut, jangan main petak umpet sama gue, tunjukin muka lo." Teriakannya sember, putus asa. Dia muter-muter badan sambil ngacungin ranting kayu, kayak orang gila yang lagi perang sama angin. Dia ngerasa seluruh hutan itu matanya ribuan dan semuanya lagi ngetawain dia yang kecil dan gak berdaya ini. Mentalnya yang rasional udah hancur lebur, diganti sama insting binatang yang ketakutan setengah mati karena terus-terusan diawasin. Puncaknya ada di malam kelima, pas kabut tebal turun nutupin segalanya, dan pas kabut itu kesibak, Yandi ngeliat sesuatu yang bikin otaknya error total. Di depan mata dia, di tengah hutan yang harusnya sepi mampus, tiba-tiba ada keramaian. Ada pasar. Iya, pasar tradisional kayak di film-film kolosal. Orang-orang lalu lalang pakai baju adat Jawa kuno, jarik batik, kebaya lusuh. Penerangannya cuma dari obor-obor bambu yang apinya bukan merah tapi ijo pucat. Suara gamelan yang kemarin dia dengar sekarang jelas banget sumbernya dari sini. Yandi bengong, mulutnya nganga. Dia ngelihat sosok-sosok itu transaksi, tapi mukanya rata-rata pucat, tatapannya kosong. Salah satu dari mereka, sosok perempuan cantik banget pakai kemben, nyamperin Yandi. Dia bawa cawan tanah liat yang asepnya wangi melati banget. Dia senyum yang manis tapi ngeri, terus nyodorin cawan itu ke Yandi. "Diunjuk mas, biar nggak haus," katanya lembut banget. Yandi yang udah dehidrasi parah ngeliat air di cawan itu kayak ngeliat emas. Baunya wangi, seger. Tangannya gemeteran terulur mau ngambil cawan itu.
Dia benar-benar tergoda buat gabung sama keramaian yang nggak masuk akal itu. Tangan Yandi udah tinggal beberapa senti lagi nyentuh cawan itu. Tapi tiba-tiba di kepalanya terlintas suara ibunya yang lagi ngomel. Atau mungkin suara azan subuh yang pernah dia dengar dulu. Sesuatu yang narik kesadaran manusianya balik. Yandi nyentak tangannya mundur, nepis cawan itu sampai jatuh. "Enggak, gue nggak mau!" teriaknya histeris. Dan blar, dalam sekejap mata, pasar itu lenyap. Obor ijo, orang-orang, gamelan, semuanya hilang kayak asap ditiup angin. Suasana balik lagi jadi hutan gelap gulita yang dingin dan sepi. Tapi sedetik kemudian, dari segala arah, dari atas pohon, dari balik semak, terdengar suara ketawa yang ngeri banget. Hihihihi, hahaha. Suaranya gema, saut-sautan, nadanya ngejek dan marah. Yandi langsung sadar kalau dia baru aja nolak tawaran tuan rumah, dan penolakan itu bikin mereka marah besar. Dia sendirian lagi dalam gelap, tapi kali ini dia tahu, dia udah nggak bakal dibiarin tenang. Dia ngeringkuk di tanah, nutup telinga rapet-rapet, sementara suara tawa itu terus nahantui dia sampai pagi. Hari ke-6, Yandi udah nyerah buat jalan. Kakinya bengkak parah, jadi dia cuma bisa ngerangkak pelan-pelan nuruni lereng berbatu, pasrah nunggu mati. Pas dia lagi nyeret badannya yang lemes, tiba-tiba pergelangan kaki kanannya kayak dicengkeram sama catut besi yang dingin banget. Kuat banget cengkeramannya. Yandi kaget, dia nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa, cuma udara kosong. Belum sempat dia mikir, badannya langsung ditarik kasar ke arah belakang, ke arah jurang. Yandi teriak, tangannya nyakar-nyakar tanah, kukunya patah-patah berusaha nahan beban tubuhnya. Dia diseret sejauh 10 meter kayak boneka kain. Rasanya sakit banget, kulitnya kegores batu-batu tajam. "Lepasin, lepasin!" jeritnya. Akhirnya cengkeraman itu lepas, pas tangan Yandi berhasil ngeraih akar pohon tua dan meluk itu erat-erat. Dia ngeliat ke kakinya dengan napas mos-mosan. Di pergelangan kakinya yang kotor, tercetak jelas bekas memar warna biru keunguan. Bentuknya tangan manusia, lengkap dengan 5 jari, tapi ukurannya besar banget dan jari-jarinya terlalu panjang buat disebut tangan manusia normal. Itu bukti fisik kalau dia benar-benar lagi disiksa sama sesuatu yang nyata. Setelah berhasil nahan diri biar nggak jatuh ke jurang dengan cara meluk akar pohon mati-matian, Yandi nyoba buat berdiri lagi. Tapi tiba-tiba ada yang nggak beres sama tas carrier yang dia gendong. Rasanya tas itu tiba-tiba jadi berat banget, kayak diisi batu kali yang gede-gede. Padahal isinya cuma baju ganti sama sisa logistik yang udah nggak seberapa. Yandi nyoba nyentak bahunya biar tasnya benar posisinya. Tapi tas itu malah makin narik badannya ke bawah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang ngegelantung di sana, maksa dia buat nyium tanah. Talinya nusuk dalam banget ke bahu Yandi, sampai rasanya tulang selangkanya mau patah. Napas Yandi makin sesak. Dia bener-bener kayak lagi manggul beban dosa seumur hidup. Sadar kalau dia gak bakal kuat jalan kalau begini caranya. Dengan tangan gemeteran dan air mata yang udah nyampur sama keringat, dia mutusin buat lepas satu-satunya harta yang dia punya. Dia buka bakel dadanya, terus bakel pinggangnya, dan ngebiarin tas mahal itu jatuh merosot ke tanah. Bruk. Suaranya berat banget, lah wajar buat tas kosong. Yandi ninggalin tas itu di situ, ninggalin jaket cadangan, ninggalin sisa alat survivalnya. Sekarang dia bener-bener telanjang, cuma modal baju yang nempel di badan buat ngelawan hutan yang lagi marah. Kehilangan tas itu bikin Yandi ngerasa kerdil banget. Dia jalan sempoyongan tanpa arah. Dan pas dia pikir nasibnya gak bisa lebih buruk lagi, langit di atas sana berubah jadi hitam pekat dalam hitungan detik. Hujan turun deres banget, bukan hujan rintik-rintik romantis, tapi badai yang airnya kayak ditumpahin dari ember raksasa. Anginnya kenceng, suaranya kayak siulan orang gila yang nyaring di kuping. Air hujan itu dinginnya bukan main, kayak jarum-jarum es yang nusuk kulit. Yandi lari nyari tempat berteduh dan nemu celah kecil di tebing batu. Dia nyelip di sana kayak tikus got. Badannya mulai menggigil hebat, giginya gemertuk kenceng banget sampai rasanya rahangnya sakit. Ini bukan dingin biasa, ini hipotermia yang mulai grogotin kesadaran dia.
Di momen ini, di tengah badai yang ngegelegar itu, semua sisa-sisa kesombongan Yandi, semua logika kota besarnya hancur lebur. Dia bukan lagi Yandi, si anak kota yang sok jago. Dia cuma onggokan daging yang kedinginan dan ketakutan. Dia meluk lututnya, ngebungkus badannya sendiri yang basah kuyup, dan mulai nangis sesenggukan kayak anak kecil. Dia nggak minta tolong lagi. Dia nggak maki-maki lagi. Di kepalanya cuma ada satu kalimat yang diulang-ulang kayak kaset rusak. Ibu mau pulang. Ibu mau pulang. Malam makin larut, hujannya belum berhenti. Dan rasa dingin yang tadi bikin dia gemeteran, sekarang pelan-pelan berubah jadi rasa hangat yang aneh dan bikin ngantuk. Tanda bahaya kalau tubuhnya udah mau nyerah. Dalam kondisi setengah sadar itu, pandangan Yandi mulai kabur. Dia ngelihat ke arah pepohonan di depannya yang gelap, dan tiba-tiba dia ngelihat dua sosok yang dia kenal banget. Itu Sofian sama Amran. Mereka berdiri tegak di tengah hujan, pakai jas hujan warna terang mereka, nelambai-lambai ke arah Yandi. Jantung Yandi langsung loncat girang. "Ran, Vi!" teriaknya parau, suaranya hampir hilang ketelan suara hujan. Dia maksa kakinya udah kaku buat berdiri, mau nyamperin mereka. Perasaannya lega luar biasa. Dia pikir dia udah diselamatin. Tapi pas dia makin deket, ada yang aneh. Mereka diam aja, gak nyaut. Cuma berdiri kaku kayak patung manekin. "Woi, bantuin gue!" teriak Yandi lagi. Dan pas dua sosok itu pelan-pelan muter badan menghadap dia, Yandi langsung jerit ketahan di tenggorokan. Muka mereka rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Cuma kulit mulus pucat yang rata kayak papan setrikaan. Sosok tanpa muka itu cuma natap dia kosong. Yandi langsung mundur, jatuh terduduk lagi. Nutup matanya rapet-rapet sambil ngegeleng kepala kuat-kuat, sadar kalau akal sehatnya udah bener-bener gak berguna di tempat ini. Yandi pingsan atau mungkin ketiduran karena saking capeknya. Dan pas dia buka mata lagi, suasana di sekelilingnya udah berubah total jadi hening yang mencekam. Cahaya matahari pagi yang pucat nyelinap masuk lewat celah-celah daun, tapi nggak ada anget-angetnya sama sekali. Ini udah pagi hari ke-7. Yandi masih dalam posisi melingkar kayak bayi dalam kandungan. Badannya kaku semua, kulitnya pucat kebiruan. Dia sadar dia masih hidup, tapi rasanya nyawanya udah tinggal separuh. Tiba-tiba, telinganya nangkep suara. Krek, krek. Suara langkah kaki yang berat nginjek ranting kering dan daun-daun mati. Suaranya pelan, ritmis, dan makin lama makin deket ke arah tempat persembunyiannya. Yandi nahan napas. Dia bahkan gak berani buat nelen ludah. Dia tahu itu bukan tim SAR. Langkah kaki manusia gak seberat itu bunyinya. Dia merem rapet-rapet, jantungnya deg-degan kenceng banget sampai rasanya mau jebol dari dada. Ketakutan yang dia rasain sekarang beda, bukan takut diganggu setan, tapi takut akan kematian yang rasanya udah berdiri tepat di samping kepalanya. Suara langkah itu berhenti tepat di depan celah tebing tempat Yandi ngumpet, dan Yandi bisa ngerasain ada kehadiran yang besar banget, berwibawa tapi ngeri, lagi mandang dia dari atas. Di detik itu, entah dapat ilham dari mana, Yandi ngerasa dia nggak perlu lari atau ngelawan lagi. Dia sadar posisinya. Dia cuma tamu yang kurang ajar, tamu yang masuk rumah orang tanpa permisi dan malah motorin karpetnya. Dengan sisa tenaga terakhir, tanpa berani buka mata, Yandi gerakin bibirnya yang pecah-pecah. Dia bergumam lirih, suaranya getar dan tulus banget dari hati yang paling dalam. "Nek aku salah, sepurane, aku cuma tamu. Numpang lewat, Mbah." Dia ngulang kalimat itu, bahasa Jawa kasar yang dia tahu seadanya, tapi intinya nyampe. Itu adalah pengakuan dosa. Dia nyerahin egonya, nyerahin nasibnya. Dia nggak minta makan, nggak minta pulang. Dia cuma minta maaf. Itu adalah momen ketundukan total, di mana si manusia sombong akhirnya sujud ngakuin kalau dia kecil banget di hadapan kekuatan alam yang purba ini. Sesaat setelah kalimat maaf itu keluar dari mulutnya, Yandi ngerasa angin yang tadinya diem tiba-tiba berhembus lagi. Tapi kali ini rasanya beda, lebih ringan, nggak nyekek leher. Kabut tebal yang selama 7 hari ini ngurung dia kayak tembok penjara, tiba-tiba keangkat gitu aja ke atas, kayak tirai panggung yang dibuka. Cahaya matahari beneran masuk,
anget nyorot langsung ke muka Yandi. Dan berbarengan sama itu, suara-suara dunia nyata mulai tembus masuk. Prit! Suara peluit panjang, jelas banget. Itu bukan suara gamelan, bukan suara hantu, itu suara peluit plastik standar tim SAR. Yandi buka matanya pelan-pelan, silau. Dia dengar ada teriakan orang dari kejauhan. Woi, ada jejak di sini! Air mata Yandi netes lagi, tapi kali ini karena dia tahu hukuman dia udah selesai. Penjaga gunung itu udah nerima permintaan maafnya dan mutusin buat nebalikin mainan rongsokannya ini ke dunia manusia. Nggak lama kemudian, beberapa orang berseragam oranye turun pakai tali. Mukanya kaget banget pas nemuin Yandi, dan kekagetan mereka itu beralasan banget. Ternyata posisi Yandi ditemuin itu ada di sebuah bibir tebing sempit yang nonjol di atas jurang yang dalam banget. Kiri kanannya tebing batu vertikal yang licin. Logikanya, gak mungkin ada orang amatir yang bisa sampai ke situ tanpa alat tanjak tebing lengkap, apalagi dalam kondisi lemes kayak Yandi. Salah satu anggota SAR yang nyamperin dia sampai geleng-geleng kepala sambil ngamanin harness ke badan Yandi. Mas, sampean ini terbang apa gimana bisa nyangkut di sini? Jalan setapaknya aja 2 kilo dari sini. Tanyanya bingung. Yandi gak jawab. Dia cuma diem, badannya lemes kayak boneka. Penemuan ini jadi misteri buat tim penyelamat. Tapi buat pembaca, ini adalah tanda bukti kalau Yandi bukan tersesat, tapi dia emang sengaja ditaruh di sana sama sesuatu yang punya kekuatan buat mindahin manusia kayak mindahin pion catur. Proses evakuasi berjalan dramatis. Yandi ditarik ke atas pakai tandu. Tapi selama proses itu, ada yang berubah permanen dari diri Yandi. Yandi yang dulu berisik, yang suka komentar sinis, sekarang diem 1000 bahasa. Matanya melotot lebar, natap kosong ke langit. Tapi tangannya nutupin telinganya rapet-rapet, seolah-olah dia lagi nahan suara bising yang cuma dia yang dengar. Pas Sofian sama Amran lari nyamperin dia di pos bayangan, Yandi nggak ngenalin mereka. Dia cuma ngelihat temen-temennya itu kayak orang asing. Tatapannya trauma banget. Tatapan orang yang udah ngelihat dapurnya dunia lain dan nggak bisa lupa. Si Yandi yang skeptis dan arogan itu udah mati di alas lali jiwo. Dan yang pulang ini cuma cangkang kosong yang isinya ketakutan murni. Teman-temannya cuma bisa nangis melihat kondisi dia, sadar kalau teman mereka mungkin gak bakal pernah balik normal lagi. Sesampainya di pos kesehatan di kaki gunung, tim medis langsung ngegunting celana panjang Yandi yang udah robek-robek buat ngecek luka-lukanya. Begitu kain celana itu kebuka, semua orang di tenda itu, termasuk Sofian dan Amran, langsung nahan napas kaget. Di pergelangan kaki kanan Yandi, di kulitnya yang pucat kotor, ada bekas memar yang warnanya biru kehitaman. Jelas banget, itu bukan bekas kepentok batu atau kegores ranting. Itu bekas cengkeraman tangan. Ada cap 5 jari yang melingkar penuh di kaki Yandi, tapi ukurannya nggak masuk akal. Jari-jarinya panjang-panjang banget, dan telapaknya lebar. Jauh lebih gede dari tangan manusia normal manapun, bahkan tangan atlet basket sekalipun. Sofian langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dia tatap-tatapan sama Amran, dan mereka sama-sama tahu tanpa perlu ngomong. Itu adalah stempel, tanda tangan dari yang nunggu di atas sana. Bukti fisik yang gak bisa dibantah kalau Yandi emang beneran diambil dan dicengkeram sama makhluk itu. Yandi akhirnya dimasukin ke dalam ambulans buat dibawa ke rumah sakit kota. Dikasih selimut tebal dan infus. Suasana udah mulai aman. Lampu strobo ambulans nyala muter-muter. Tapi pas perawat mau nutup pintu belakang ambulans, Yandi yang dari tadi diam, tiba-tiba nengok ke arah jendela belakang. Matanya tertuju ke batas hutan pinus yang gelap di kejauhan. Di sana, di antara bayangan pohon-pohon, Yandi ngelihat sosok tinggi besar hitam berdiri tegak, lagi ngelambaiin tangan pelan ke arah dia. Dan di telinga Yandi, suara sirine ambulans tiba-tiba kalah sama suara gamelan yang bunyi lagi. Nong, ming, nong. Keras dan jelas banget, seolah-olah ngiringi kepergian dia. Yandi cuma bisa natap nanar sambil pintu ambulans ketutup bam.
Mobil jalan, tapi Yandi tahu, meskipun badannya dibawa pulang ke Jakarta, sebagian dari jiwanya udah ditahan, disandra selamanya di hutan gelap itu sebagai jaminan karena dia pernah ngeremehin apa yang gak seharusnya diremehin. Yandi emang berhasil turun, tapi rasanya dia gak bener-bener pulang sendirian. Bekas tangan di kakinya itu jadi pengingat seumur hidup kalau ada aturan tak tertulis yang gak boleh kita langgar cuma karena kita ngerasa lebih pinter dari alam. Gimana menurut kalian soal kejadian ini? Coba tulis pendapat atau pengalaman serupa kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.